여러분, 안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kembali lagi nih sama aku, Dwi Kaharada Gustika dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, kali ini adalah pertemuan ke-10 dan kemarin teori feminisme. Sekarang teori apa ya? Sekarang kita akan membahas teori psikologi sastra. Nah, apa sih teori psikologi sastra itu emang ada gitu? Apa di dalam sebuah karya sastra itu emang ada kita mengkaitkan psikologi gitu? Tentunya ada. Nah, dan gimana sih penerapannya di dalam sebuah karya sastra itu? Mari kita bahas satu-satu. Let's get it! Nah, kita akan menguraikan pembahasan kita tentang teori psikologi sastra. Yang pertama itu adalah pengertian, jadi apa itu teori psikologi sastra. Yang kedua, bagaimana sih menurut ahli. Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapannya pada sebuah karya sastra. Nah, pengertian psikologi sastra adalah kajian yang digunakan untuk membaca karya sastra, pengarang karya sastra, dan pembacanya dengan menggunakan konsep dan kerangka teori yang berbeda yang ada di dalam psikologi. Artinya, psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut, baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembaca. Nah, untuk membedah karya sastra melalui pendekatan psikologis lebih dalam, maka dibutuhkan salah satu subcabang dari teori tersebut, yaitu namanya teori psikoanalisis yang dirujuk oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori psikoanalisis merupakan sejenis psikologi tentang ketidaksadaran. Perhatiannya terarah pada bidang motivasi, emosi, konflik, sistem neurotik, mimpi-mimpi, dan sifat karakter. Nah, berdasarkan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud tadi, terdapat 3 unsur struktur perkembangan kepribadian menurut dia. Yang pertama adalah id, yang kedua ego, dan yang ketiga adalah superego. Yang pertama id adalah dorongan kesenangan yang sudah ada sejak kita lahir. Id digambarkan sebagai perasaan tidak bermoral, liar, tidak mau tahu, dan berorientasi pada hal-hal yang bersifat kesenangan saja. Id ini berusaha menghindari rasa sakit, dorongan mencari kepuasan, dan bersifat refleks. Nah, yang kedua ada ego. Ego ini adalah aspek psikologi daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realita. Yang ketiga ada superego. Superego ini dibentuk melalui internalisasi. Artinya larangan-larangan atau perintah-perintah yang berasal dari luar diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya terpancar dari dalam. Dengan kata lain, superego adalah sebuah hasil proses internalisasi sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang tadinya merupakan sesuatu yang asing bagi si subjek, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari subjek sendiri, seperti engkau tidak boleh atau engkau harus, menjadi aku tidak boleh atau aku harus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penerapan teori psikoanalisis id, ego, dan superego ke dalam sebuah karya sastra. Nah, di sini saya memilih karya cerpen Aku Kesepian Sayang, Datanglah Menjelang Kematian dengan tokoh aku. Nah, di sini ada 2 teknik yang digunakan untuk menganalisis. Yang pertama adalah menggunakan teknik percakapan yang di dalam cerpen. Yang kedua adalah teknik perasaan dan pikiran. Nah, analisis struktur kepribadian id dalam cerpen Aku Kesepian Sayang, Datanglah Menjelang Kematian dengan tokoh aku yang menggunakan teknik percakapan. Seorang wanita penghibur yang akrab dengan hingar-bingar malam terkondisi menjadi simpanan seorang pria beristri. Dalam pembicaraannya sendiri ketika bersolek di depan cermin, dalam ketidaksadarannya beliau menginginkan suatu ikatan yang diakui oleh si pria tersebut. Hal ini terlihat pada kutipan di dalam cerpen tersebut, yaitu kamu kejam, kamu tidak mempunyai perasaan.
tahu dirimu tidak bisa kawin denganku, kau bikin aku jatuh cinta padamu tanpa kebebasan. Nah, yang kedua dengan teknik pikiran dan perasaan, tokoh aku yang merupakan sang perempuan malam pada akhirnya terbelenggu oleh sebuah realita monoton dalam hidupnya. Semua aktivitas berlalu begitu saja dalam benaknya hingga membuat dia merasa ingin menikmati hal-hal yang segar atau sedikit banyak mampu mengobati kebosanan tokoh dalam menjalani hidup yang penuh kenistaan. Di dalam kamar, tokoh aku ini melibatkan pikiran dan perasaan yang kuat bermain mempengaruhi rasa inginnya itu. Seperti terlihat pada kutipan di bawah ini, aku juga ingin pergi ke suatu tempat supaya bisa duduk mendengarkan blues di sebuah tempat yang bersih dan terang. Tapi ku tahu tempat seperti itu sudah tidak ada. Semua kafe di kota ini lampunya remang-remang. Tidak ada suatu yang boleh terlihat sebagai kenyataan. Semua orang membutuhkan mimpi, sama seperti membutuhkan nasi. Nah, yang kedua adalah analisis struktur kepribadian ego. Yang pertama, teknik percakapan. Keinginan yang tidak tersampaikan menjadi seorang istri yang sah bersuamikan pria tersebut menjadikan wanita ini mengulang-ulang apa yang teralami pada tiap malam kesehariannya. Sambil bersolek di depan cermin, wanita ini mengulas kembali peristiwa demi peristiwa yang terjadi di luar tanpa harus memperhatikannya secara langsung. Sampailah pada suatu momen di mana wanita tersebut mengucapkan keinginannya untuk berstatuskan istri. Hal ini terlihat pada kutipan, "Aku tidak mau terombang-ambing begini. Aku ingin jatuh cinta kepada seseorang dengan ikatan." Yang kedua, teknik pikiran dan perasaan. Oleh karena besarnya keinginan tokoh aku untuk mencoba menikmati malam yang tentunya lain dari malam biasa, maka ia memutuskan keluar kamar untuk menikmati rembulan yang indah. Terlihat pada kutipan, "Aku keluar kamar, kupandang rembulan yang terang benderang. Aku memang tidak usah pergi kemana-mana untuk mengetahui apa yang terjadi di tempat lain. Sebenarnya, tokoh aku ingin sekali keluar kamar untuk mendengarkan dan merasakan suasana baru dengan irama musik yang indah. Permainan lampu terang sudah tentu menggambarkan sesuatu yang tak remang-remang. Lalu tidak lupa pula suasana yang benar-benar merepresentasikan kebaikan dan kebenaran, bukan seperti suasana malam yang sering penuh hingar-bingar kebusukan dan kezoliman." Nah, yang ketiga adalah menganalisis struktur kepribadian superego dengan teknik percakapan. Adanya istri sah dari sang pujaan hati menjadikan wanita malam tersebut melambungkan angan-angan dalam ketidaksadarannya jauh tinggi hingga sulit untuk dicapai. Menyadari kehadiran istri dalam keseharian si pria semakin membuat percakapannya dengan cermin ke arah penegasan kalau tidak baik mengganggu rumah tangga orang lain dan itu tidak diinginkannya. Suatu hari sang wanita malam tersebut ternyata berhasil menyiasati ketidakinginannya menjadi orang ketiga dalam hubungan sakral sepasang manusia, yang pada akhirnya tetaplah dia hanya sebagai simpanan pria pujaan hatinya itu. Hal ini terlihat pada kutipan, "Kenapa aku selalu bertemu laki-laki yang sudah beristri? Bukan mauku menjadi pengganggu rumah tangga orang. Pergilah, pulanglah. Jangan kembali lagi kepadaku, mesti aku akan selalu merindukanmu." Selanjutnya analisis superego melalui teknik pikiran dan perasaan. Tapi aku tidak ingin mengetahui semuanya. Sudah cukup bagiku memastikan bahwa kedua manusia di kafe itu akan bertemu pandang. Aku tidak ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bisa saja mereka bersikap seolah-olah memang sudah berjanji untuk saling bertemu di situ. Bisa juga tidak akan pernah terjadi apa-apa. Lelaki itu duduk sendiri dan perempuan itu juga masih tetap sendiri, saling memunggungi. Peran superego pada kutipan teks di atas berhasil menengahi dorongan id atas prinsip kesenangan terhadap gejolak ego. Ego yang pada prinsipnya merupakan realitas transformasi dari desakan id menunjukkan adanya keseimbangan realitas. Oleh karena itu, dimensi superego berjalan sesuai semestinya. Nah, itu tadi penerapan pengertian teori psikologi sastra. Gimana? Kalian paham atau masih ragu atau masih nggak paham sama sekali? Nah, kalian bisa komen di bawah untuk saran-saran dan kritik
yang mendukung. Semoga kita masih bisa belajar ya. Jangan patah semangat buat saya juga dan buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian supaya bisa jadi ilmu. Tungguin video-video selanjutnya di YouTube aku. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.